tergesa-gesa itu dari setan, kecuali 5 hal ini. Banyak orang sering merasa tergesa-gesa dan tidak sabar mendapatkan sesuatu. Terkadang, karena ingin hasil yang cepat membuat mereka melakukan cara-cara yang tidak benar. Perihal sifat tergesa-gesa ini, Allah sempat menyinggungnya dalam Al-Quran. Manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Qs Al-Anbiya 21:37. Syekh Wahbah Zuhaili menerangkan bahwa ayat ini berkaitan dengan orang-orang mukmin yang ingin orang kafir cepat-cepat terkena azab, maka Allah memperingatkan mereka agar jangan menuruti sifat tergesa-gesa. Secara umum, tergesa-gesa melakukan sesuatu adalah tidak baik. Imam Hatim Al-Asham mengatakan bahwa sifat tergesa-gesa itu datangnya dari setan, kecuali dalam 5 hal, apa saja? Beliau menjawab. 1. Menyiapkan makanan jika tamu datang. 2. Mengurusi jenazah saat meninggal. 3. Menikahkan anak gadis jika sudah ada calonnya. 4. Melunasi utang jika jatuh tempo. Dan 5. Bertobat jika berdosa. Berikut ini penjelasannya. 1. Menyiapkan makanan untuk tamu. Rasulullah mengajarkan untuk menghormati tamu. Beliau bersabda bahwa orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir harus memuliakan tamu yang datang ke rumahnya dan memberi hadiah. Sahabat ada yang bertanya, apa hadiahnya? Rasulullah lalu menjawab, menjamunya sehari semalam. Jika ia menginap, hari Bukhari nomor 6019. 2. Mengurusi jenazah ketika ada yang meninggal dunia, maka orang-orang di sekitarnya harus segera mengurus jenazahnya. Pengurusan jenazah tidak boleh ditunda-tunda dengan alasan apapun. Rasulullah pernah menjenguk sahabat Talah bin Al-Bara, yang sakit keras. Saat itu, beliau berpikir Talah telah wafat, maka beliau bersabda, "Aku kira Talah sudah meninggal dunia, coba ceritakan kepadaku tentang kematiannya," dan bergegaslah mengurus jenazahnya, karena tidak pantas bagi jenazah seorang muslim untuk ditahan di antara keluarganya. Hari Abu Dawud nomor 3159. 3. Menikahkan anak gadis. Menikah adalah sunnah Rasulullah bagi yang sudah siap menikah, baik secara lahir, batin, maupun materi. Beliau menganjurkan untuk tidak menunda-nundanya. Beliau bersabda, "Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah, karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan." Hari Muslim nomor 1400. Maka dari itu, orang tua juga dianjurkan untuk segera menikahkan anak gadisnya yang sudah siap menikah. Tentu jika sudah ada calon yang dirasa tepat. Rasulullah bersabda, "Jika seseorang yang kalian ridai agama dan akhlaknya datang kepada kalian, untuk meminang anak perempuan, maka hendaknya kalian menikahkannya." Hari Tirmidzi nomor 1085. 4. Melunasi utang. Ayat terpanjang dalam Al-Quran adalah tentang utang piutang. Qs Al-Baqarah 2:282. Karena memang urusan utang bisa jadi panjang, kita tidak dilarang berutang selama tidak mengandung unsur ribawi. Namun, ada adab-adab berutang yang harus kita penuhi. Orang yang berutang wajib membayar utangnya dan tidak boleh menunda-nunda pembayaran jika memegang uang. Rasulullah bersabda, menunda pembayaran utang bagi orang yang mampu adalah bentuk kezaliman. Hari Bukhari nomor 2287. 5. Bertobat. Jika kita berdosa, kita tidak boleh menunda-nunda untuk bertobat, karena kita tidak tahu kapan umur kita akan berakhir. Jangan sampai kita menyesal di hari akhir karena terlambat bertobat. Jangan merasa rendah diri dengan dosa kita, selama kita punya penyesalan dan niat untuk berubah. Allah akan selalu memberi kesempatan untuk kita, sebagaimana sabda Rasulullah. Sungguh Allah membuka lebar tangannya di malam hari agar orang yang berbuat keburukan di siang hari bertobat, dan Ia membuka lebar tangannya di siang hari agar yang berbuat keburukan di malam hari bertobat, hingga matahari terbit dari tempat terbenamnya. Hari Muslim nomor 2759. Copyright hak cipta kesan penulis, Agus Gulam Ahmad. Editor, Rifatul Mahmudah.